Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke presentasi, di sini saya akan memasukkan logo icon. Kita ke view. Terus pilih yang kedua. Ke insert, picture. Lalu kita di sini mencarikan logo icon. Insert. Nah. Oke. Kita pindahkan ke terus close. Oke. Kita lanjut untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul optimalisasi jaringan nirkabel dengan metode RSSI atau singkatan dari Revised Signal Straight Indicator di ICOM Ternate, yang disusun oleh Pak Laroma Larumbia sama Ibu Susanti Haji Hasan dan Pak Seturoy, yang dipresentasikan oleh saya sendiri, Nurul Aziz Yusuf, kelas TK 2 semester 1 dengan mata kuliah Workshop Aplikasi Komputer. Oke. Di sini kita masuk ke pendahuluannya. Teknologi jaringan secara tradisional menggunakan kabel tetapi mengenal standar IEEE 802.11 telah membuat dampak besar di pasar teknologi jaringan seperti laptop, handphone, sama handphone juga bisa. Infrastruktur jaringan nirkabel di kampus modern menawarkan internet setiap hari ke seluruh penghuni kampus, mana di lingkungan kampus terdiri dari berbagai ruangan yang berbeda termasuk ruangan belajar, kantor, tempat tinggal, dan penggunaan retail. Oke. Yang kedua, akses internet bagi mahasiswa merupakan salah satu hal pokok yang mendukung perkuliahannya. Internet digunakan untuk komunikasi dengan dosen dan teman sekelas, untuk melakukan penelitian, dan untuk mengakses bahan referensi. Sesudah akses internet, kita masuk ke penelitian 6, melakukan analisa jaringan nirkabel di Taman Internet Kota Batam menggunakan metode RSSI. Seperti Taman Kota, Taman Nukila, dan lain sebagainya di Kota Ternate. Penelitian 7 melakukan perencanaan penempatan AP atau access point, area jangkauannya dilayani, dan RSSI atau Revised Signal Straight Indicator. Metode empiris adalah drift tes yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh data lapangan. Kedua metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan perencanaan jaringan nirkabel terkait area jangkauan. Oke. Di sini metode infrastruktur jaringan nirkabel kampus ICOM Ternate. Jadi di sini yang ditandai warna abu-abu ini yang terdaftar yang terdekat dengan access point, yaitu jaringan access point itu misal yang ini nih kayak area-area tertentu yang dapat mengakses access point begitu. Jadi di sini yang area perpus, parkiran, sama lantai 2 itu tidak dapat mengakses access point karena jauh dari jangkauan access point. Oke. Pada penelitian ini, pengukuran RSSI yang dipancarkan oleh perangkat nirkabel pada titik terdekat menggunakan aplikasi Workshop. Tampilan dari aplikasi ini tertunjukkan pada gambar nomor 2, yaitu di bawah ini.
Ini aplikasi, ini gambaran dari aplikasi Warsmon. Oke, ini metode penelitian atau struktur yang digunakan pada penelitian, alur penelitian. Yaitu sesudah mulai itu kita ke studi literatur, terus ke analisa sistem berjalan, terus ke desain sistem yang baru, pengujian berhasil, implement atau sampai selesai. Jadi di sini nih ada dua pertanyaan, ya atau tidak. Jadi kalau ya berarti selesai, tidak berarti kembali ulang ke penguji. Di sini alur penelitian RSSI itu minus 30 dBm imaging itu bagus, sangat bagus. Itu N per A, keterangannya daya sinyal yang diterima maksimal jika kalian sangat dekat dengan apa atau access point. Itu imaging itu sangat bagus. Minus 65 dBm very good. Very good itu bagus. Penggunaannya WiFi streaming video. Keterangan daya sinyal minimum untuk kebutuhan aplikasi pengiriman paket data yang handal dan tepat waktu. Minus 70 dBm oke. Dia tuh oke saja. Kalau dia tuh bisa mengakses jadi penggunaannya email atau web. Keterangan daya sinyal minimum untuk pengiriman paket data yang handal. Jadi dia tuh bisa tak kirim, bisa buka ini internet, Google bisa. Minus 80 dBm not good. N per A, keterangan dasar pengiriman paket data yang mungkin tidak dapat dihandal. Jadi dia tuh terbagus. Dia tidak bagus untuk digunakan karena jaringannya sangat kecil ya, atau kurang bagus, terbagus lagi. Jadi ini minus 90 dBm unusable itu tidak ada. Kita masuk di metode penelitian. Oke, kita lanjut di metode penelitian. Jadi di sini minus 73 R1 yaitu di ruangan senat. Senat itu bagus karena di sini titik akses point itu di ICOM 1. Yang kedua minus 65 R2 dan minus 66 R3, yaitu di sini di musola. Dan ruangan R14 no signal sama R20 itu karena jauh dari titik akses point, jadi dia tidak bagus, tidak ada jaringan, no signal. Oke, yang di sini pemetaan akses point untuk optimalisasi. Jadi di sini terdapat beberapa akses point terdapat di ICOM 1 itu di depan ICOM Ternate, dan poin ketiga itu di depan MSI PAL, yang ini di lantai 2 di ruangan 1 ruangan A, dan ini di BAK sama di lorong, ini di lorong lab hardware, di depan lab hardware. Oke. R1 minus 61 dBm, yang sebelumnya tadi itu
R1 minus 73 itu sangat rendah, dan ini sudah terganti di minus 61, itu sudah sangat bagus. Oke. Dan ini sekitar Kanten, Senat, dan parkir itu sudah lumayan. Oke, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sebelum melakukan optimalisasi jaringan nirkabel, akses point yang terpasang hanya pada satu titik sehingga kualitas sinyal di lingkungan kampus IKOM Ternate sangat buruk pada titik tertentu. Setelah melakukan optimalisasi dengan memasang yang pada 5 titik. Hasil pengambilan data yang ditunjukkan pada tabel 5 menggunakan aplikasi Wirelessmon. Optimalisasi jaringan nirkabel pada kampus IKOM Ternate berhasil dengan RSSI minus 61 dBm sampai dengan minus 44 dBm. Itu RSSI termaksud dalam kategori sangat bagus, yaitu very good. Oke. Saran, disarankan pengukuran RSSI atau disarankan menggunakan RSSI menggunakan software lebih dari satu sehingga dilakukan perbandingan. Perbandingan RSSI yang diterima dengan throughput yang dihasilkan pada perangkat yang berbeda, yaitu kayak contohnya saya menggunakan HP Android nih, dan teman saya menggunakan HP iPhone. Di situ kita akan lihat HP siapa yang bisa menangkap lebih cepat. Oke. Nah, ini referensi yang tadi saya gunakan, digunakan. Beberapa referensi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan itu mungkin milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.